Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini, bersama saya Aril Furkan Aswar, kita akan membahas tentang soal-soal latihan untuk mata pelajaran atau subtes penalaran umum menjelang UTBK tahun 2026 selama 45 menit ke depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang latihan-latihan soal penalaran umum. Kita akan membahas beberapa jenis soal yang mungkin akan keluar pada UTBK yang akan berlangsung kurang lebih beberapa hari kemudian. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke soal yang pertama. Oke, kita lihat apabila tidak dipanen pada musim panas, buah-buahan akan cepat membusuk. Fenomena tersebut terjadi pada buah yang berkulit lunak. Nah, bagaimana caranya mengerjakan tipikal soal yang seperti ini? Nah, soal seperti ini adalah tipikal soal penalaran deduktif ya. Penalaran deduktif. Nah, jadi ketika kita mendapatkan pernyataan seperti ini, kita menemukan pernyataan apabila tidak dipanen pada musim panas, buah cepat membusuk, maka kita bisa bentuk persamaan logikanya ya. Kita bisa susun persamaan logikanya. Apabila tidak dipanen pada musim panas, jadi kita bisa tuliskan seperti ini, maka buah itu cepat membusuk. Untuk mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu apa artinya tanda garis-garis yang ini, nah itu artinya adalah negasi ya. Itu artinya adalah negasi atau melambangkan atau menunjukkan kata tidak ya. Jadi jika tidak panen, maka akan membusuk. Fenomena tersebut terjadi pada buah yang berkulit lunak. Nah, jadi fenomena yang terjadi pada persamaan logika ini, atau ketika kita katakan jika tidak panen maka membusuk, fenomena ini juga terjadi pada buah yang berkulit lunak. Nah, jadi terjadi pada material atau terjadi pada buah yang berkulit lunak fenomenanya ya. Jadi pada buah yang berkulit lunak, itu benar bahwasanya ketika buah berkulit lunak itu tidak dipanen pada musim panas, maka buah berkulit lunak itu akan cepat membusuk. Jadi kita bisa tuliskan pernyataannya dengan lengkap. Jadi jika kulit lunak tidak dipanen pada musim panas, maka buah tersebut akan cepat membusuk. Nah, tinggal kita cari mana pernyataan yang tepat berdasarkan informasi yang telah diberikan. Buah berkulit lunak cepat membusuk jika tidak dipanen di musim panas ya. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah opsi delta ya. Meskipun harusnya agak terbalik ini anunya, agak terbalik pernyataannya, harusnya kita tuliskan tidak dipanen di musim panas. Nah, tapi untuk soal yang nomor 1, jawabannya adalah delta. Jika tidak dipanen di musim panas, maka buah berkulit lunak akan cepat membusuk. Nah, tapi mungkin ada yang ingin bertanya, kenapa misalnya di pernyataan yang kita tuliskan tadi, itu kita sebutkan kulit lunak panennya duluan, kemudian busuknya kita tulis belakangan. Kenapa pada opsi jawabannya, kata musim panasnya kita simpan di belakang? Nah, jadi perlu kita ingat bahwasanya, dalam sebuah pernyataan logika, dan kita memiliki kata jika ya, kata jika itu pasti akan selalu diikuti oleh sebab ya, akan diikuti oleh penyebab, atau bisa juga diikuti oleh syarat. Nah, jadi kata jika itu selalu diikuti oleh sebab dan atau bisa juga diikuti oleh syarat. Nah, jadi ketika kita misalnya menganggap bahwasanya dalam pernyataan implikasi P implikasi Q, kita memiliki P sebagai syarat, dan Q sebagai akibat, maka sebelum kata P kita selalu memiliki kata jika atau kata apabila. Jadi kata jika atau kata apabila itu bisa kita katakan akan selalu mengikuti pernyataan P atau mengikuti pernyataan sebab. Nah, pada informasi di atas atau pada soal ini, kita memiliki sebab atau kita memiliki syarat tidak dipanen ya. Jadi ini menjadi syarat dan busuknya menjadi akibat. Kalau kita perhatikan opsi D, kata jika itu disimpan di tengah kalimat, berarti yang menjadi sebab adalah dipanen tidak di musim panas. Jadi ini menjadi sebab, kemudian akibatnya adalah buah yang berkulit lunak akan cepat membusuk. Jadi meskipun kalimatnya diputar, tapi maknanya tetap sama. Ingat bahwasanya dalam implikasi sebelah kiri itu adalah sebab dan sebelah kanan adalah akibat. Ya, jadi bisa dituliskan P implikasi Q. P-nya ini adalah bisa merupakan sebab, bisa merupakan syarat, atau dalam secara umum kita katakan sebagai preseden ya. Kemudian Q ini adalah akibat.
atau biasa kita katakan sebagai antecedent. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah delta. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Kalau mungkin teman-teman ingin foto atau ingin screenshot, silahkan. Nah, sebelum kita hapus dan kita berpindah ke soal yang nomor 2. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah opsi delta. Baiklah, kalau sudah kita masuk ke soal yang kedua. Akhir bulan ini, X akan mengunjungi keluarga di kampung atau membantu kakaknya pindah rumah. Minta ditemani untuk melihat kantor barunya, tapi karena belum mendapatkan cuti, keduanya tidak jadi pergi ke kota M. Nah, perhatikan baik-baik informasi yang diberikan. Nah, pada akhir bulan ini, X akan mengunjungi keluarga di kampung atau membantu kakaknya untuk pindah rumah. Jadi kita memiliki informasi bahwasanya X akan mengunjungi keluarga di kampung, jadi dia akan mengunjungi keluarganya, atau ia akan membantu kakaknya pindah rumah. Jadi ini adalah rencananya ya. Itu adalah rencana awalnya. Kemudian dia diminta untuk temani melihat kantor barunya adiknya di kota M. Jadi adiknya di sini diminta untuk melihat kantor barunya di kota M, tapi karena belum mendapatkan cuti, keduanya tidak jadi pergi. Nah, oleh karena itu kita membatalkan plan yang tadi untuk pergi melihat kantor, sehingga kita kembali ke rencana awal. Rencana awalnya adalah mengunjungi keluarga di kampung atau membantu kakaknya untuk pindah rumah. Nah, jadi jawabannya jelas adalah alfa ya. Karena kita kembali kepada rencana awal. Kita kembali kepada rencana yang tadi pertama kita susun, yaitu mengunjungi keluarga di kampung atau membantu kakak untuk pindah rumah. Oke, jadi soal nomor 2 mudah ya. Nomor 2 jawabannya adalah alfa. Oke, itu untuk soal nomor 2. Jadi tinggal perhatikan baik-baik apa informasi, apa yang ditanyakan, dan bagaimana situasi dalam informasi tersebut, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata dia memiliki rencana awal seperti itu di atas, namun karena tidak jadi, maka kita kembali ke rencana awal. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, soalnya cukup panjang. Ketika film tentang profil para pelaut andal diputar, jumlah pengunjung museum meningkat dibandingkan ketika acara tersebut tidak diselenggarakan. Hal serupa terjadi ketika pameran bertema sejarah kemaritiman diadakan. Namun ketika pameran teknologi kelautan diadakan, jumlah pengunjung tidak meningkat dibandingkan dengan ketika acara tersebut tidak dilaksanakan. Oke, karena panjang sekali bacaannya, jadi kita bisa rangkumkan di samping. Oke, jadi pada kalimat yang pertama, ketika film tentang profil pada para pelaut andal diputar, jadi katanya profil. Ketika profilnya diputar, maka jumlah pengunjungnya meningkat ya. Maka pengunjungnya mengalami peningkatan. Hal serupa juga terjadi ketika pameran bertema sejarah kemaritiman diadakan. Jadi ketika profil ditampilkan, pengunjungnya meningkat. Ketika pameran bertema sejarah, juga mengalami peningkatan ya. Jadi profil mengalami peningkatan, sejarah juga mengalami peningkatan. Namun ketika pameran teknologi kelautan diadakan, jadi ketika pameran, maka pengunjungnya tidak naik ya. Oke, jadi pengunjungnya tidak mengalami kenaikan ketika kita melakukan pameran. Nah, soal ini kita bisa klasifikasikan sebagai bentuk penalaran induktif ya. Kita kategorikan sebagai penalaran induktif. Nah, penalaran induktif di mana ketika kita bisa melakukan generalisasi ya. Kita bisa melakukan generalisasi di mana kita memiliki dua sebab yang bisa mengakibatkan pengunjungnya itu mengalami kenaikan. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan peningkatan jumlah pengunjung, maka dua ini adalah opsi yang bisa kita pilih, yaitu memutar profil pelaut andal, atau ya jadi bisa profil atau bisa juga sejarah ya, menampilkan sejarah. Kenapa kita menggunakan tanda atau? Kenapa kita tidak menggunakan tanda dan? Padahal di sini sudah ada dua. Kenapa kita menggunakan tanda atau? Karena salah satunya pun yang terjadi sudah bisa mengakibatkan pengunjung itu datang. Nah, katanya ya, jumlah pengunjung naik ketika dilakukan pemutaran
film para pelaut. Kemudian hal serupa juga terjadi ketika pameran bertema sejarah yang dilakukan ya. Oke, jadi ketika salah satunya ini terjadi, maka ya jumlah pengunjungnya akan mengalami peningkatan. Jadi ketika kita lakukan profil atau sejarah, maka jumlah pengunjung akan mengalami peningkatan. Oke, jadi kita lihat opsi alfa, mengadakan pemutaran film tentang profil di kota lain. Oke, jadi ini sudah jelas salah karena kita tidak membahas tentang kota lain ya. Kita tidak ada pembahasan tentang kota lain. Kemudian kita lihat yang B, pemutaran film tentang profil atau pameran sejarah meningkatkan jumlah pengunjung. Nah, ini sesuai dengan yang kita tarik tadi simpulannya, yaitu pemutaran film profil pelaut atau menggunakan kata atau pameran sejarah kemaritiman meningkatkan jumlah pengunjung Museum Maritim XYZ. Nah, jadi kita menggunakan kata atau ya, bukan menggunakan kata dan. Karena salah satunya saja terjadi, itu sudah cukup untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Tapi kita lihat yang lain. Jumlah pengunjung ke Museum Maritim akan mengalami penurunan ketika pameran bertema pelaut di kota tidak diadakan. Nah, ini kita perlu agak berhati-hati. Kenapa kita tidak memilih opsi C? Kita perlu perhatikan kenapa kita tidak memilih opsi C. Karena ketika misalnya kita nyatakan bahwasanya pameran bertema pelaut ya. Jadi ada pameran bertema pelaut. Pelaut itu dapat meningkatkan pengunjung. Oke, kita bisa mengatakan bahwa pameran pelaut meningkatkan pengunjung, tapi ternyata pelautnya tidak dilaksanakan. Nah, kalau pelautnya tidak dilaksanakan, maka bentuk seperti ini tidak memiliki simpulan ya. Bentuk seperti itu tidak memiliki simpulan yang kita pernah pelajari pada dasar-dasar implikasi. P implikasi Q kemudian negasi P, ini tidak memiliki simpulan. Nah, jadi ketika kita ingin misalnya katakan bahwa pelaut meningkatkan pengunjung, kemudian pelautnya tidak terjadi, maka simpulan yang bisa kita tarik adalah tidak ada. Belum tentu mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu opsi C kita salahkan ya. Opsi C kita salahkan. Kemudian kita lihat opsi delta. Mengadakan pameran teknologi meningkatkan jumlah dibandingkan dengan memutar film tentang pelaut. Oke, tapi kita tidak bisa bandingkan antara profil dengan sejarah itu. Begitu pula dengan pameran teknologi, kita lihat pameran teknologi kelautan itu justru tidak meningkatkan jumlah pengunjung museum ya. Nah, karena tidak meningkatkan jumlah pengunjung, maka kontradiksi dengan pernyataan di D. Jadi salah. Meskipun pameran diadakan jumlah di kota lain, oke, jadi ada kata kota lain, jadi kita tidak membahas tentang kota lain, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B ya, atau opsi B. Tinggal kita lihat yang mana faktor-faktor yang bisa mengakibatkan, nah jadi kita lihat faktor yang mana bisa mengakibatkan jumlah pengunjung mengalami kenaikan, dan kita hubungkan menggunakan kata atau ya, menghubungkan menggunakan kata atau bukan kata dan. Kenapa pakai atau, kenapa bukan pakai dan? Ups. Kenapa pakai atau, kenapa bukan menggunakan dan? Karena kalau kita menggunakan dan, berarti dua-duanya harus terjadi. Nah, dan sekarang pada kondisi ini, hanya salah satunya yang bisa hanya satu pun sudah cukup, apalagi kalau dua. Ya. Jadi itu definisi dari disjungsi. Untuk membahas tentang ini, untuk mempelajari baik-baik tentang soal ini, silakan teman-teman pelajari kembali materi induktif, kemudian materi konjungsi, dan materi disjungsi. Oke, ini adalah soal nomor 3. Kita akan masuk ke soal selanjutnya, soal yang keempat. Kalau ada teman-teman yang ingin screenshot atau foto, ya saya persilahkan mulai dari sekarang. Ya, sebelum kita hapus ya. Nah, jadi tadi soal ini berkaitan dengan materi induktif, tapi kita juga bisa analisis menggunakan deduktif, bisa kita analisis menggunakan konjungsi ataupun disjungsi. Oke, kita akan masuk pada soal selanjutnya. Kita akan masuk pada soal nomor 4. Apa yang kita punya? Banyaknya fitur menarik yang tersedia dalam gawai menyebabkan siswa menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan gawainya. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bermain dengan gawai menyebabkan siswa kurang bergerak. Meskipun sekolah menambah jam olahraga, banyak siswa yang tidak sehat karena kurang bergerak. Oke. Nah, sekarang kita bisa menyusun rentetan kejadiannya. Jadi katanya banyaknya fitur menarik dalam gawai mengakibatkan siswa menghabiskan waktu untuk bermain dengan gawainya. Oke. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk kata kunci saja. Banyaknya fitur mengakibatkan banyak waktu bermain.
Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bermain dengan gawai mengakibatkan siswa kurang bergerak. Oke, jadi kita tulis kurang bergerak atau tidak bergerak. Meskipun sekolah menambah jam olahraga untuk siswa, banyak siswa yang tidak sehat. Oke, jadi ini akibatnya menjadi tidak sehat. Kemudian kita bisa intervensi di tengah dengan menggunakan jam olahraga. Oke, jadi soal yang nomor 4 ini merupakan soal penalaran deduktif ya. Deduktif. Nah, deduktif kenapa? Karena kita memiliki rentetan kejadian. Kita memiliki rentetan kejadian yang selanjutnya bisa kita katakan sebagai silogisme ya. Silogisme hipotetis. Nah, kita bisa memiliki silogisme hipotetis berdasarkan informasi kejadian-kejadian ini. Jadi adanya fitur mengakibatkan sering main, banyaknya main mengakibatkan jarang bergerak, dan jarang bergerak itu dapat menyebabkan tidak sehat, meskipun dilakukan olahraga di tengah-tengah. Jadi tinggal kita cocokkan berdasarkan rentetan kejadian ini, mana di antara opsi-opsi tersebut yang sama dengan rangkaian kejadiannya. Oke, kita akan lihat opsi alfa. Banyaknya siswa yang kurang bergerak disebabkan oleh banyaknya fitur yang menarik dalam gawai. Oke, jadi kurang yang bergerak, itu diakibatkan oleh fitur-fitur dalam gawai. Jadi A bisa jadi betul, kita simpan saja dulu. B, adanya jam tambahan olahraga menyebabkan banyaknya fitur menarik. Nah, olahraga ini adalah sebuah metode intervensi ya. Metode intervensi yang dilakukan di tengah-tengahnya ini implikasi, yang kemudian itu tidak efektif ya. Katanya meskipun sekolah menambah, banyak siswa yang tetap tidak sehat. Jadi, ya intervensi ini adalah intervensi yang bisa kita katakan tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh terhadap informasi yang kita dapatkan. Ya, jadi sekolah menambah jam olahraga itu tidak berpengaruh atau tidak relevan terhadap rentetan kejadian ini. Karena kita menggunakan intervensi olahraga namun tidak efektif ya. Berarti opsi B salah. Karena sekali lagi jam olahraganya itu tidak efektif. C, siswa yang kurang bergerak menyebabkan ditambahnya jam olahraga. Sekali lagi jam olahraga itu adalah intervensi yang kurang efektif. Kemudian D, banyaknya siswa yang tidak sehat menyebabkan dikuranginya fitur menarik dalam gawai. Nah, jadi katanya fitur yang mengakibatkan siswa yang kurang sehat, bukan kurang sehat yang menyebabkan fitur gawai dikurangi. Jadi opsi delta salah. Kita lihat opsi E. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bermain gawai disebabkan tidak ada penambahan jam olahraga untuk siswa. Lagi-lagi kita tidak membahas tentang jam olahraga karena itu adalah intervensi yang tidak efektif. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Banyaknya siswa yang kurang bergerak disebabkan banyaknya fitur menarik dalam gawai. Jadi karena adanya banyaknya fitur di sini akan mengakibatkan siswa itu cenderung kurang bergerak ya, berdasarkan rentetan kejadian yang terjadi, berdasarkan implikasi yang terjadi. Oke, jadi topik materi atau topik dari soal nomor 4 ini adalah yang ini ya. Deduktif khususnya silogisme hipotetis. Jadi kita memiliki rangkaian kejadian sehingga ya kejadian satu dapat mengakibatkan kejadian yang ketiga atau kejadian yang lain. Atau bisa kita katakan bahwa silogisme hipotetis itu P implikasi Q, kemudian Q-nya implikasi R, P mengakibatkan Q, Q mengakibatkan R, maka kita bisa coret Q-nya P mengakibatkan R. Atau ketika kita gambarkan dalam bentuk diagram, P mengakibatkan Q, kemudian Q mengakibatkan R lagi. Ya, sama seperti informasi yang kita dapatkan tadi di soal. Nah, jadi P mengakibatkan Q, Q mengakibatkan R, maka bisa kita katakan bahwa P akan mengakibatkan R. Oke, itu untuk soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 topiknya adalah silogisme hipotetis. Oke, kita bahas lagi satu soal bacaan sebelum kita masuk ke soal hitungannya. Jadi sambil kita membahas soal bacaan, kita juga akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan hitungan. Karena ingat di penalaran umum bukan cuma ada deduktif dan induktif ya, tapi ada juga kuantitatif ya. Jadi kita perlu menghitung juga. Kalau teman-teman ingin foto atau ingin screenshot, silahkan sekarang sebelum saya hapus coretannya. Jadi soal nomor 4 ini berkaitan sekali lagi dengan silogisme hipotetis ya, atau silogisme hipotetik. Oke,
kita lanjut satu lagi soal yang berkaitan dengan bacaan. Salah satu villa yang banyak terdapat, oke, jadi kita mendapatkan soal yang berkaitan dengan villa ya. Menginap di villa pegunungan pada akhir pekan banyak dilakukan beberapa keluarga karena dapat menampung banyak anggota dan menghemat biaya liburan. Salah satu villa yang banyak terdapat di pegunungan adalah Villa X yang lokasinya strategis dan memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan keluarga. Nah, jadi perhatikan baik-baik, di dalam soal ini ada kategori umum, ada variabel yang bersifat umum, dan ada variabel yang bersifat khusus. Oke, ada variabel yang bersifat umum, ada variabel yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus ini adalah kita bisa katakan di villa pegunungan pada umumnya. Jadi villa itu memiliki kriteria berdasarkan pada soal ya. Jadi berdasarkan pada soal, villa itu memiliki kriteria yang pertama karena dapat menampung banyak anggota keluarga ya. Menampung banyak keluarga. Jadi banyak anggota keluarga yang dapat ditampung apabila kita menginap pada villa pegunungan. Kemudian, selanjutnya adalah bisa menghemat biaya liburan. Oke, banyak keluarga yang bisa ditampung serta hemat biaya. Nah, ini adalah kategori umum villa yang berada pada bacaan. Jadi semua villa-villa yang khusus misalnya pada soal ada villa X, kemudian villa Y dan Z dan sebagainya, itu semuanya harus mengikuti ciri-ciri umum ini. Harus memiliki ciri-ciri umum yang berada pada villa pada umumnya. Nah, sekarang kriteria khususnya yaitu pada X. Jadi X itu memiliki ciri-ciri khusus atau ciri-cirinya X sendiri ya. Ciri-cirinya X yang kita ketahui. Yang pertama, apa ciri-cirinya X yang kita ketahui pada bacaan? Itu lokasinya strategis ya. Jadi ciri-cirinya X yang pertama adalah lokasinya strategis. Dan memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan keluarga. Oke, jadi strategis dan fasilitasnya sesuai ya. Oke, jadi strategis dan memiliki fasilitas itu adalah ciri-ciri khusus. Tetapi jangan lupa bahwa ciri-ciri umum ini harus berlaku juga pada X. Karena X itu adalah salah satu jenis villa. Nah, jadi villanya itu memiliki kriteria menampung banyak keluarga dan hemat biaya, itu harus juga masuk ke dalam ciri-ciri X. Harus juga merupakan ciri-ciri dari X. Nah, sekarang berdasarkan paparan tersebut, mana kesimpulan yang paling tepat? Hanya villa X yang memberikan biaya yang hemat. Nah, ada kata biaya hemat. Biaya hemat ini adalah ciri-ciri umum ya. Biaya hemat itu adalah ciri-ciri umum. Artinya kalau dia merupakan ciri umum. Nah, kalau dia merupakan ciri umum, berarti tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah hanya villa X. Maka pilihan pertama salah. Semua villa di pegunungan memiliki lokasi yang strategis bagi keluarga. Nah, ada kata strategis. Strategis itu adalah ciri untuk X saja ya. Jadi ini adalah ciri khusus. Khususnya adalah khusus untuk X. Nah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua villa ya, karena strategis itu hanya untuk X. Kemudian kita lihat opsi C. Villa selain villa X tidak memiliki fasilitas selain kebutuhan keluarga. Masalahnya adalah di dalam soal kita tidak mengetahui kondisi villa selain pada villa X. Jadi opsi C kita tidak ketahui nilai kebenarannya. Villa yang menampung banyak anggota keluarga pasti lokasinya strategis. Nah, katanya yang masuk di ciri-ciri umum itu pasti merupakan ciri-ciri khusus. Nah, ini adalah kesalahannya. Itu adalah kesalahan karena belum tentu ketika banyak keluarga itu strategis. Karena ingat sekali lagi, strategis itu hanya ciri untuk X saja. Nah, kita lihat yang E. Beberapa orang menyewa villa X karena dirasa villa tersebut cocok untuk keluarga. Kenapa dikatakan cocok untuk keluarga? Karena memiliki ciri yang kedua ini ya. Memiliki ciri yang kedua, yaitu memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Nah, jadi soal nomor 5, jawabannya adalah E ya, opsi error. Beberapa orang menyewa villa X karena dirasa villa tersebut cocok untuk keluarga. Nah, jadi ingat kembali bahwasanya ada beberapa jenis kriteria pengkategorisasian ya. Jadi ada kategori yang bersifat umum,
memiliki kriteria misalnya A, B. Kemudian ada item-item khusus yang memiliki ciri C dengan D dan juga harus memiliki ciri A dan harus memiliki ciri B karena yang khusus itu merupakan turunan dari yang umum ya. Jadi harus memiliki AB, kemudian yang khusus itu memiliki cirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk soal nomor 5. Kalau teman-teman mau screenshot atau mau difoto, silahkan. Sebelum kita hapus dan kita pindah ke soal hitungan ya, kita juga akan mengerjakan beberapa soal hitungan, karena di penalaran umum selain ada soal bacaan, ada juga soal hitungan. Tapi hitungannya tidak sesusah di materi lain, kita tidak sesulit di subtes lain, ya, tapi tetap memerlukan tantangan tersendiri. Oke, kita akan masuk ke soal kuantitatif. Soal yang berkaitan dengan hitung-hitungan misalnya adalah ini. Perbandingan bahan baku dalam produksi sampo antara air, lidah buaya, dan aroma adalah 15:73. Jika jumlah lidah buaya dan aroma yang digunakan adalah 30 liter, berapa total volume sampo yang dihasilkan? Nah, jadi soal nomor 11 ini berkaitan dengan topik ini ya. Nah, berkaitan dengan topik perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai, bagaimana caranya kita mengerjakan perbandingan senilai? Kita bisa mengerjakan dengan dua cara. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama langsung kita menggunakan rumus ini ya. Perbandingan yang diketahui dibagi dengan perbandingan yang ditanyakan, itu sama dengan nilai yang diketahui dibagi dengan nilai yang ditanyakan. Oke, jadi seperti itu ya, perbandingan diketahui per perbandingan ditanyakan sama dengan nilai diketahui dibagi dengan nilai yang ditanyakan. Sekarang, bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah air, lidah buaya, dan aroma itu adalah 15:73. Jumlah lidah buaya dan aroma, jadi lidah buaya dan aroma yang digunakan itu adalah 30 liter, yang ditanyakan adalah total volume sampo yang dihasilkan. Nah, berarti kita bisa menggunakan data apa yang diketahui dan data apa yang ditanyakan langsung ke dalam persamaan ini. Yang diketahui adalah lidah dan aroma, jadi perbandingan lidah dan aroma dibagi dengan perbandingan yang ditanyakan adalah total, itu sama dengan yang diketahui itu adalah lidah dan aroma dibagi dengan total. Oke, kita tinggal masukkan saja lidah dan aroma, jumlah perbandingannya adalah 7 tambah 3 yaitu 10. 10 dibagi dengan perbandingan total, jadi jumlahkan semua 15 tambah 7 tambah 3, 25. 10/25 sama dengan lidah dan aroma itu 30 dibagi dengan X ya. Nah, tinggal kita kali silang saja. Tinggal kita kali silang, maka kita akan memperoleh 10X sama dengan 25 kali 30. Berarti X sama dengan 25 kali 30 dibagi dengan 10. Kita coret saja. 25 kali 3 sama dengan 75. Oke, jadi jumlah semuanya adalah sebanyak 75 liter. Nah, itu adalah cara yang pertama ya. Itu adalah cara pertama untuk mengerjakan perbandingan, yaitu kita langsung saja gunakan rumus ini ya. Jadi perbandingan yang diketahui dibagi dengan perbandingan yang ditanyakan, itu sama dengan berapa nilai yang diketahui dibagi dengan berapa nilai yang ditanyakan. Ada cara kedua? Ada. Cara keduanya, itu kita menggunakan faktor ya. Nah, kita menggunakan faktor, jadi kita ketahui bahwa lidah buaya ditambah dengan aroma itu adalah 30 liter. Jadi kita perlu cari dulu berapa perbandingan lidah aroma tambah liternya. Kita hapus sedikit ini. Lidah buaya dan aroma, jumlah perbandingannya itu adalah 10 ya. Karena itu yang diketahui dan nilainya itu adalah 30 liter. Nah, nilainya adalah 30 liter. Nah, karena nilainya adalah 30 liter, kita tinggal cari berapa faktornya di tengah supaya kita bisa tahu 10 dikali berapa sama dengan 30. Dan semuanya itu dapat kita terapkan pada perbandingan-perbandingan yang lain. Misalnya pada airnya, pada lidah buayanya, dan juga pada aromanya.
Jadi 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi kita dapat bahwasanya 10 kali 3 itu sama dengan 30. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah total ya. Total, jadi kita cari perbandingan total 15 tambah 7 tambah 3 yaitu berapa tuh? 25. Kemudian 25-nya jumlah perbandingannya ini tinggal kita kalikan dengan faktor yang kita dapat tadi ya, yaitu tinggal dikali 3 saja. Nanti hasilnya adalah 75. Oke, jadi jawabannya tetap sama, jawabannya adalah 75. Mau menggunakan metode faktor, mau menggunakan metode persamaan, dua-duanya hasilnya sama. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan. Yang penting adalah jawabannya sama-sama benar. Oke, jadi itu untuk soal nomor 11. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau foto atau mau di screenshot dulu, silahkan. Untuk soal nomor 11 ini, jadi ada tadi cara pertama menggunakan rumus, dan cara kedua kita bisa menggunakan faktor ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan faktor, kita juga bisa menggunakan rumus langsung ya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 11, kita akan melangkah ke soal hitungan yang selanjutnya. Oke, hitungan yang sederhana ya, 9,39 dikurang dengan 73%. Oke, jadi kita langsung hitung dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau bentuk pengurangan atau bentuk penjumlahan, maka itu enaknya kita mengerjakan dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan, itu enaknya kita kerja dalam bentuk desimal. Persen juga sebenarnya bisa, tapi kita konsisten saja menggunakan desimal. Enak juga menggunakan persen ya, tapi ya kita konsistenkan saja kita menggunakan desimal. Kalau perkalian atau pembagian, maka itu lebih enak dikerjakan menggunakan bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa. Kenapa menggunakan pecahan biasa? Karena ya tinggal penyebut kali penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Syukur-syukur kalau ada yang bisa kita coret. Oke, jadi 9,39 ditambah dengan 73%. 73% itu bisa kita ubah menjadi 0,73. Jadi mudah ya mengubah persen menjadi desimal, tinggal kita mundurkan tanda komanya 2 kali. Jadi kita dapat 0,73. Oke, jadi kita tulis ulang kayaknya bagus. 9,39 dikurang dengan 0,73. Nah, jadi ini bisa kita hitungan saja ya. Kita hitung bersusun. 9,39. 9,39 dikurang dengan 0,73. Ini bisa kita, jadi kalau kita mengurang bersusun dengan menggunakan desimal, pastikan tanda komanya ini sejajar ya. Pastikan tanda komanya itu berada pada titik yang sama ya, atau sejajar ya. Jadi karena pengurangan 9 kurang 3 itu 6, 13 kurang 7 itu adalah 6 juga. Kemudian 8 kurang 0 adalah 8,66. Jadi sama ya, sama caranya dengan bagaimana cara kita mengurang seperti biasa, sama caranya kurang-kurang bersusun, pinjam-pinjam dan sebagainya. Maka kita akan dapat 8,66 dan kita akan cari di antara nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang ada pada opsi, yang mana yang paling mendekati 8,66. Misalnya, kalau kita lihat 9/10, nah, maka kita sudah bisa mengasumsikan, oh ini adalah 9, sekian ya. Nah, itu adalah 9, sekian. Kenapa 9, sekian? Karena di depannya sudah ada angka 9. Ya, di depannya sudah ada angka 9. Jadi, salah satu cara mudah untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, misalnya 9/10, ya, langsung saja kita tuliskan di depannya 9, kemudian komanya di belakang 1/10 bisa kita cari desimalnya. 1/10 itu sama dengan 0,1. Oh, ternyata 9/10 adalah 9,1. Nah, jadi E itu adalah 9,1, begitu pula dengan D. Delta itu 9, ya. 9, sesuatu. Jadi kita tinggal cari berapa itu 1/5. 1/5 itu adalah 0,2. Jadi 9,2. Oke, next adalah 7/3. 7/3 di depannya sudah pasti 7. Tinggal kita cari berapa 3/4. 3/4 itu sama dengan 3 kali 1/4 ya. 3 kali 1/4. Atau sama dengan 3 kali 0,25. Ini sama dengan 0,75. Oke, jadi ini 7,75 ya. Kemudian
Yang B lagi kita lihat, 8 3 per 5. Jadi ini pasti di depannya adalah 8. Nah, di depannya pasti 8. Kemudian tinggal kita cari berapa itu 3 per 5. Nah, 1/5 kan tadi 0,2 ya. Jadi 3 per 5 sama dengan 3 kali 0,2 atau 3 kali 1/5. 3 kali 0,2, 0,6. Jadi ini adalah 8,6. Kemudian 8/4, 8,1/4 itu adalah 0,25 ya. Oh, ternyata jawabannya yang paling mendekati adalah opsi B ya, atau 8 3 per 5. Ingat, yang dicari adalah yang paling mendekati. Yang paling mendekati dengan 8,66, yaitu 8 3 per 5. Nah, jadi kuncinya untuk teman-teman adalah sebaiknya teman-teman hafalkan tentang pecahan-pecahan istimewa. Misalnya, 1/2 itu adalah 0,5. Jadi mungkin kita bisa tuliskan pecahan-pecahan istimewa ya. 334, 333 ya harusnya. 1/4 0,25, kemudian 1/5, 1/6, 1667 ya, 1667, 1/7, 0,1428, kemudian 1/8, 0,125, 1/9, 0,1111, 1/10 itu adalah 0,1, 1/11 sama dengan 0,0909, 1/25 itu sama dengan 0,04, dan 1/50 itu sama dengan 0,02. Nah, jadi ini saja. Ini saja yang mungkin teman-teman perlu hafalkan supaya kita bisa mengerjakan pecahan-pecahan campuran ini dengan lebih mudah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tadi cari 3 per 5, 3 per 5 itu adalah 3 kali 1/5. 1/5 tadi adalah 0,2 ya. 1/5 itu 0,2, berarti 3 kali 0,2 sama dengan 0,6. Oke, jadi seperti itu caranya kita mengetahui atau caranya kita mengerjakan soal seperti ini dengan mudah. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang masih mengerjakan 9 1/5 dengan cara 46 per 5, kemudian dibagi-bagi seperti ini, 5 bagi 4, 6. Tidak salah sebenarnya, tidak salah, cuman kalau ada cara yang lebih mudah, ya why not ya. Why not kalau misalnya ada cara yang lebih mudah tanpa memerlukan kita untuk mencakar seperti itu seterusnya. Oke, jadi ini untuk soal nomor 12. Kalau ada yang mau foto, ada yang mau screenshot, atau ada yang mau abadikan, ya silahkan, khususnya untuk pecahan-pecahan istimewanya. Karena soal seperti ini tidak pernah tidak keluar di PU. Ya, tidak pernah tidak keluar artinya keluar terus ya. Artinya keluar terus di ujian. Setiap ada ujian penalaran umum, pasti ada soal yang seperti ini bentuknya. Soal tentang persen-persenan, soal tentang desimal-desimalan, pecahan-pecahan, dan sebagainya. Itu pasti akan keluar. Oke, itu untuk soal nomor 12. Kalau sudah di screenshot atau sudah di foto, kita akan kembali membahas soal-soal bacaan ya. Kita akan lihat soal bacaan kembali. Misalnya kita mengerjakan soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah salah satu tipikal soal yang mudah juga. Mudah karena tidak terlalu panjang soalnya ya. Dan pengerjaannya juga tidak terlalu sulit. Hari ini jalanan lancar karena tidak ada pengalihan arus. Biasanya, jika jalanan sangat ramai, banyak pengalihan arus lalu lintas. Oke, katanya di informasinya menyatakan bahwasanya kalau ramai, jika ramai, maka banyak pengalihan arus. Oke, jika ramai, maka banyak pengalihan. Kemudian, katanya berdasarkan kalimat yang pertama, hari ini jalanan lancar karena tidak ada pengalihan. Jadi negasi pengalihan ya. Jadi negasi pengalihan. Jadi jika ramai maka ada pengalihan, kemudian ternyata tidak ada pengalihan. Maka ini bentuknya sama dengan kalau teman-teman pernah belajar tentang dasar-dasar logika matematika, P implikasi Q, kalau misalnya yang terjadi adalah negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Nah, ini yang dinamakan sebagai modus tollens. Nah, jadi ini modus tollens ya. Ketika akibatnya tidak terjadi, maka pasti sebabnya itu tidak akan terjadi. P implikasi Q, kemudian negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Ramai maka pengalihan, kemudian tidak terjadi pengalihan,
maka simpulannya itu adalah tidak ramai ya. Maka simpulannya itu tidak ramai. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ya, hari ini jalanan tidak ramai. Bagaimana dengan model penarikan simpulan yang lain? Nah, kita tadi sudah lihat modus tollens ya. Kita juga bisa, siapa tahu mungkin keluar di UTBK nanti, P implikasi Q kemudian P. Kalau misalnya jika P kemudian Q dan yang terjadi adalah P, maka simpulannya adalah Q ya. Simpulannya adalah Q. Kemudian jika misalnya P implikasi Q, kemudian yang terjadi adalah tidak P atau negasi P, maka simpulannya tidak ada. Tidak ada simpulan yang bisa kita tarik atau tidak valid ya. Karena kita bisa katakan itu sebagai kesalahan berpikir. Kemudian P implikasi Q, kemudian Q, ini juga tidak memiliki simpulan. Dengan kasus yang sama, tidak valid ya. Tidak valid atau tidak bisa valid untuk mencari simpulannya. Kemudian P implikasi Q dan negasi Q itu adalah negasi P. Sama seperti yang kita bahas tadi, itu adalah modus tollens. Nah, yang pertama ini namanya adalah, kalau teman-teman mau ingat namanya boleh. Pertama namanya adalah modus ponens. Ya, modus ponens. Kemudian yang kedua adalah modus tollens. Oke, jadi ada modus ponens, ada modus tollens. Nah, jadi untuk soal ini yang terjadi adalah modus tollens ya. Oke, jadi ini adalah 4 model penarikan simpulan yang menjadi dasar dari semua penarikan simpulan di penalaran umum, khususnya di logika deduktif ya. Kalau teman-teman mau screenshot silahkan. Kalau mau difoto juga silahkan, mau dicatat silahkan. Sebelum kita hapus ya. Sebelum kita melangkah ke soal yang selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke soal selanjutnya, masih berupa soal bacaan. Oke, kita lihat. Bermain game bermanfaat untuk memunculkan perasaan senang karena memberikan hiburan. Selain itu, bermain game juga dapat meningkatkan keterampilan motorik dan berpikir strategis. Meskipun demikian, terlalu banyak bermain game dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya ketergantungan yang dapat menurunkan minat belajar. Dan kita mau cari yang mana yang pasti benar. Nah, kalau tipikal soal seperti ini, yang kita cari adalah yang pasti benar, maka kita tinggal sesuaikan antara informasi dengan bacaan ya. Jadi informasinya yang pertama menyatakan, bermain game akan menurunkan minat belajar seseorang. Nah, jadi opsi A seakan-akan menyatakan bahwa semua orang yang bermain game itu menurunkan minat belajar. Oh ya, ini adalah simbol semua ya. Semua. Nah, jadi misalnya ada kata semua dan sebagian dalam bacaan atau dalam informasi. Jadi simbol ini, ya, simbol itu artinya adalah semua. Kemudian simbol ini artinya adalah ada atau sebagian, atau bisa juga berarti beberapa. Oke. Jadi di soal itu digeneralisir bahwa main game itu pasti akan menurunkan minat belajar. Sedangkan pada kalimat yang terakhir, itu hanya terjadi pada kasus terlalu banyak yang bermain, terlalu banyak porsi bermain game, bukan bermain game secara keseluruhan. Nah, jadi opsi alfa ini salah ya, karena terlalu mengeneralisir. Nah, jadi ada logika anunya ini, hasty generalization ya. Terlalu terburu-buru dalam mengeneralisasi. Nah, ini hanya akan terjadi ketika terlalu banyak bermain game. Kemudian kita lihat yang B, beberapa orang yang rajin belajar akan menghindari bermain game. Ini tidak sesuai dengan informasi yang ada di soal. Kemudian kita lihat yang C, kurangnya keterampilan motorik seseorang diatasi dengan bermain game. Nah, katanya di opsi C, itu berdasarkan informasi yang di kalimat kedua, meningkatkan keterampilan motorik. Jadi game dapat meningkatkan kemampuan motorik. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kemampuan motorik, maka itu belum tentu dari main game ya. Jadi berdasarkan informasi yang tadi di kalimat yang kedua, main game dapat meningkatkan kemampuan motorik. Tapi ketika kita ingin meningkatkan kemampuan motorik, maka belum tentu dari main game ya. Sama seperti yang tadi, P implikasi Q kemudian Q itu no conclusion ya.
Tidak ada hubungan atau tidak ada conclusion. Tidak ada simpulan ya. Jadi opsi C salah, kemudian kita lihat opsi D. Perasaan senang akan mendorong seseorang untuk bermain game. Terbalik ya, bermain game yang akan memunculkan perasaan senang ya. Jadi D terbalik. Beberapa masalah kecanduan diakibatkan oleh terlalu banyak bermain game. Nah, ada beberapa masalahnya ya ada dampak negatifnya ya, seperti meningkatnya ketergantungan ya. Jadi beberapa masalahnya ada ya. Beberapa itu tidak mesti 2, tidak mesti 3, yang penting ada ya. Dalam konteks logika, beberapa itu artinya adalah ada. Nah, buktinya kan ada ya, meningkatkan ketergantungan. Ketergantungan ini itu bisa berarti juga kecanduan ya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah error ya. Nah, jadi itu beberapa contoh-contoh soal yang keluar pada UTBK dan mungkin akan keluar lagi pada UTBK yang akan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Nah, jadi silahkan dipelajari, silahkan dilihat tadi materi-materi apa yang mungkin banyak keluar sebelum mengikuti UTBK supaya peluang lulusnya semakin tinggi. Nah, mungkin itu saja yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.